Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Hak Asasi Manusia kelas C akan menyampaikan mengenai beberapa topik yang sudah kami buat menjadi artikel dan kami akan memaparkannya. Pertama-tama aku perkenalkan terlebih dahulu, saya Salastri Jayanti, NPM 190097. Saya Jatnika Maulana, NPM 190072. Saya Muzaffar Manaf, NPM 190082. Saya Muhammad Izar Margara, NPM 190088. Saya Gina Nabila, NPM 190089. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi pemaparan materi. Untuk yang pertama, mengenai topik pro dan kontra LGBT untuk memperoleh hak berkeluarga di Indonesia akan disampaikan oleh Jatnika. Ya, mohon kepada saudara Muzaffar untuk membantu saya dalam menayangkan share screen. Baik, sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Terima kasih, saudara Muzaffar. Ya, saya di sini akan membahas terkait dengan hak berkeluarga terhadap LGBT di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Boleh dilanjut? Ya, dari latar belakangnya itu sendiri, seiring pada perkembangan era globalisasi, masyarakat dunia ini semakin mengetahui dan juga mengerti arti penting hak asasi manusia. Dewasa ini segala aspek isu negara-negara di dunia itu sangat erat kaitannya dengan isu hak asasi manusia ini. Di mana hak asasi ini merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia yang menyandarkan nilai-nilainya pada tradisi, kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma yang diterima secara umum meskipun tidak semua negara mempunyai kebiasaan atau norma tersebut. Hingga saat ini fenomena LGBT atau biasa uh, yang kita kenal dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu menjadi salah satu isu yang mendapatkan sorotan dunia termasuk banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Di mana fenomena ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dunia di mana berbagai negara itu memberikan dukungan ataupun larangannya terkait keberadaan komunitas LGBT ini. Terdapat negara yang mendukung bahkan memberikan perlindungan hukum pada mereka, namun juga terdapat negara yang menghukum mereka yang disebabkan orientasi seksual dan identitas gender mereka yang berbeda itu. Walaupun kaum ini dianggap lazim dan merupakan hal yang wajar pada saat ini, namun sesungguhnya hal tersebut masih menjadi penyakit yang serius di berbagai negara. Dengan demikian, itu masih banyak pro dan kontra terhadap persoalan ini, baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia itu persoalan LGBT banyak menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak pro dan kontra. Yang pro menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non-diskriminasi antara laki, perempuan, transgender, pecinta lawan jenis ataupun pecinta sejenis. Namun pendukung kaum LGBT ini menggunakan pemenuhan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan hak asasi manusia untuk mereka. Sementara pihak yang kontra menilai LGBT ini sebagai bentuk penyimpangan dan tidak termasuk dalam konsepsi hak asasi manusia, di mana hal ini negara juga masyarakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya preventif pada gejala muncul dan berkembangnya LGBT yang akan membahayakan generasi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, posisi strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk menangani polemik LGBT secara langsung agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Setelah adanya Universal Declaration of Human Rights, banyak kelompok masyarakat yang membuat langkah signifikan dalam mengadvokasi hak asasi manusia.
tidak terkecuali pada komunitas LGBT ini. Mereka itu berusaha untuk mendapatkan penerimaan universal dari masyarakat dunia, di mana hal ini menjadi dasar bagi pendukung komunitas LGBT ini. Salah satunya yang menjadi hak dasar yaitu harus dimiliki oleh setiap manusia bagi mereka, yaitu kebebasan untuk mencintai individu yang lain dan melakukan legalisasi hubungan mereka tersebut dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, atau kelompok sosial yang melatar belakangi keduanya itu. Komunitas LGBT ini juga ingin diakui dengan tidak adanya perlakuan diskriminasi, membuat adanya keinginan untuk diperlakukan yang sama juga termasuk dalam hal memperoleh hak berkeluarga dengan melegalisasi hubungan dalam perkawinan. Tentunya hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di mana berkeluarga ini juga melanjutkan keturunan merupakan hak setiap manusia, sebab manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan di dunia ini dalam ikatan perkawinan. Dengan begitu, hak berkeluarga menjadi suatu hak asasi manusia, namun bagaimana pandangannya jika dalam hal ini komunitas LGBT mendapatkan hak berkeluarga terlebih pada masyarakat di Indonesia. Tentu ini menjadi suatu persoalan dan juga perdebatan. Oleh karena itu, dalam hal ini penjelasan saya akan berlanjut terkait bagaimana hak berkeluarga terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini di Indonesia. Boleh di next. Ya, jadi pada perkembangannya itu perilaku LGBT yang semakin berkembang selama ini pada umumnya masyarakat Indonesia tidak dapat menerima hal tersebut. Hal ini karena nenek moyang terdahulu, termasuk ketika perjuangan kemerdekaan didominasi oleh umat Islam yang selaku orang Timur mengedepankan nilai moral dan juga sopan santun sehingga sangat sulit untuk menerima adanya LGBT ini di Indonesia. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini mendapatkan dan menerima pandangan serta perlakuan negatif serta prasangka dan kebencian di lingkungan sekitarnya. Seperti halnya mereka mengalami penolakan, kekerasan, dan diskriminasi di berbagai lingkup seperti hak atas pekerjaan tentunya yang ini melanggar hak ekonomi di mana setiap individu memiliki hak untuk menikmati sumber daya ekonomi dan kesejahteraan. Pelanggaran hak yang lainnya yaitu hak sipil seperti melanggar kebebasan individu untuk berpendapat, berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang termasuk dalam hak asasi manusia ini. Kemudian persoalan dan perdebatan LGBT ini juga menjadi fokus bagaimana perlakuan dan sikap bangsa Indonesia terhadap perilaku penyimpangan seksual kelompok LGBT ini yang melakukan perbuatan dilandasi dengan asas kebebasan hak asasi manusia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di mana Indonesia ini negara yang masih memegang kuat ajaran agama, moral, dan etika yang berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya sejak dahulu. Perbuatan menyimpang LGBT ini tentu tidak dapat diterima begitu saja sebab terdapat alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual yang menyimpang baik itu didasari atas ajaran agama ataupun budaya. Walaupun tidak semua masyarakat menolak, sikap diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok LGBT ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebab komunitas LGBT ini hidup hampir di setiap bagian belahan dunia. Mereka merupakan bagian dari anggota masyarakat etnis dan agama tertentu. Mereka juga merupakan manusia yang harus dihormati haknya, namun di beberapa negara termasuk di Indonesia itu sendiri mereka mengalami diskriminasi yang diakibatkan oleh identitas gender dan orientasi seksual. Di mana bisa kita lihat pengertian dari hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib pemerintah dan setiap orang demi kehormatan. Tokusuma juga berpendapat di mana pada setiap hak di dalamnya mengandung 4 unsur yaitu saling berkaitan di mana subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan juga perlindungan hukum. Kelompok LGBT ini juga di bawah payung hak asasi manusia meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan kelompok ini jika dilihat dari ketentuan konstitusi Indonesia, yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ayat 2-nya, dalam menjalankan hak kebebasan, itu setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Atas dasar pasal tersebut, uh, kelompok LGBT itu seakan-akan memiliki payung hukum atau legalitas dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya tersebut. Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2004 sampai 2009 dengan tegas menyatakan bahwa LGBT dan IQ atau intersex dan queer sebagai kelompok yang harus dilindungi oleh negara. Bahkan dokumen internasional hak asasi manusia yaitu The Yogyakarta Principles yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta menegaskan perlu terdapatnya perlindungan hak asasi manusia pada kelompok LGBTIQ yang berbunyi itu semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat yang universal, saling bergantung terhadap pribadi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan itu sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Namun berdasarkan pasal 28J Undang-Undang 1945 juga itu mengandung arti bahwa Konstitusi Indonesia itu memandang hak asasi manusia tidak dapat dilihat pada perspektif kebebasannya saja, melainkan perlindungan hak asasi manusia itu oleh negara pula terhadap penghormatan dan martabat manusia itu sendiri. Sehingga hak asasi manusia yang mengabaikan kehormatan martabat manusia dapat dilakukan pembatasan yang bermaksud untuk melindungi hak asasi setiap orang. Di mana dalam hal ini batasannya itu tidak boleh bertentangan dengan moral dan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, di mana Indonesia juga bukan negara yang melandaskan agama, namun Pancasila secara jelas menyebutkan dalam sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai agama itu menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Di mana pengertian dari pembatasan boleh di next slide. Ya, pembatasan atau limitation pada hak asasi manusia itu berarti kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Istilah pembatasan ini juga digunakan Manfred Noack secara legal atau legally existing human rights, di mana memungkinkan untuk negara membatasi hak asasi manusia itu tanpa adanya pelanggaran pada hak-hak warga masyarakat di wilayahnya. Ketentuan pada pasal 28 ayat 2 itu selain pengaturan tersebut terdapat pengaturan pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu dilakukan berdasarkan hukum untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat yang benar dari kesusilaan dan demi tata tertib untuk umum dalam masyarakat demokrasi. Hal ini tentunya menjadi kewajiban asasi manusia yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Untuk kewajiban dasar yang dipunyai oleh seseorang itu termasuk oleh komunitas LGBT sebagai bentuk penghormatan pada hak asasi orang lain, juga dapat diartikan sebagai pembatasan pada hak asasi seseorang, harus ditetapkan menurut undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 70 dan 73 Undang-Undang tentang HAM. Di mana dalam pasal 70 disebutkan pembatasan hak asasi manusia itu dilakukan menurut undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Tidak jauh berbeda juga halnya dalam pasal 73 pembatasan ini dapat dilakukan dengan alasan dilakukan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia serta kebebasan orang lain dan penghormatan pada kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Dari pasal-pasal tersebut alasan pembatalan dikelompokkan itu menjadi berdasarkan hukum, alasan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Boleh di next slide? Ya, pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A tentang hak asasi manusia dalam pasal 28B ayat 1, di sana menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak terdapat argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis untuk membentuk suatu keluarga dengan dasar penghapusan diskriminasi. LGBT ini bukan suatu kodrat manusia, namun merupakan suatu penyakit sehingga tidak relevan untuk mempertahankan kemauan mereka untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan, di mana persamaan itu dilakukan dalam hal pelayanan pada orang yang berbeda suku,
warna kulit, dan juga hal yang diterima oleh masyarakat. Di mana hak untuk menikah itu dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana perkawinan ini bertujuan salah satunya untuk melestarikan umat manusia. Di sana sangat jelas jika dibandingkan dengan komunitas LGBT yang jika dilegalkan akan berdampak pada munculnya berbagai masalah seperti misalnya dari menurunnya angka kelahiran sebab telah pasti sesama jenis itu tidak dapat menghasilkan suatu keturunan. Di mana dalam kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini juga memberikan batasan atau limitasi itu pada definisi perkawinan yang harus dilakukan oleh pasangan yang berbeda jenis, bukan merupakan suatu pelanggaran HAM, melainkan menjadi suatu bentuk upaya negara untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai moral dan juga agama. Sebagaimana penjelasan pembatasan hak asasi manusia yang telah saya jelaskan tadi juga, dalam konstitusi Indonesia memandang hak asasi manusia itu memiliki batasan di mana batasnya itu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang dilakukan dengan undang-undang. Di mana hak asasi LGBT di Indonesia pada hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan untuk komunitas LGBT meskipun hal tersebut tidak ditetapkan sebagai tindak pidana baik perkawinan ataupun adopsi oleh komunitas LGBT untuk memperoleh hak berkeluarga tidak diperkenankan, tidak terdapat undang-undang anti diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender ini. Di mana LGBT untuk mendapatkan hak berkeluarga ini di Indonesia masih dianggap bertentangan dengan Pancasila, nilai-nilai moral, agama, hukum, dan juga hal-hal lainnya, di mana sesuai dengan pembatasan hak asasi manusia yang terkait dengan hal tersebut sehingga perlu adanya pembatasan hak asasi manusia dalam hal ini gitu. Jadi boleh next slide. Ya, jadi kesimpulan dari hal ini, isu LGBT itu baik di dunia maupun di Indonesia masih menjadi persoalan dan perdebatan dengan kaitannya hak asasi manusia. Itu terdapat pihak yang pro dan juga kontra pada isu ini, di mana masyarakat Indonesia mengakui keberadaan LGBT yang berkembang di negara lain, termasuk juga keberadaan Indonesia. Akan tetapi, sesuai dengan agama dan nilai yang hidup di dalam masyarakat, tidak dapat menerima praktik perilaku menyimpang seksual tersebut, termasuk dalam hal komunitas LGBT ini untuk mendapatkan hak berkeluarga sebagai hak asasi manusia. Dalam hal ini negara dapat memberikan pembatasan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan negara Indonesia itu berlandaskan atas hukum dan juga Pancasila. Maka negara akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakan hak asasi manusia pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan juga falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah itu sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum terkait pembatasan kebebasan hak asasi manusia pada komunitas LGBT ini untuk menjamin pengakuan dan juga penghormatan pada hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Mungkin sekian dari pemaparan yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jatika atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk topik yang kedua, yaitu mengenai pro dan kontra hukuman mati di Indonesia, akan saya sampaikan. Ya, sebelumnya apakah PowerPoint sudah terlihat? Sudah. Baik, mengenai topik pro dan kontra hukuman mati di Indonesia, judul artikel yang saya ambil adalah pro kontra penerapan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Nah, pertama mengenai latar belakang masalahnya. Jadi, Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjamin hak asasi manusia warga negara Indonesia, di mana secara lengkap bab hak asasi manusia dimasukkan menjadi bab 10A tentang hak asasi manusia, yang meliputi pasal 28A sampai 28J. Pada hakikatnya, pasal-pasal ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak konstitusi karena sangat dijunjung tinggi dalam konstitusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta ada juga undang-undang lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia ini. Nah, selain adanya upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, di samping itu suatu negara juga berkewajiban untuk mewujudkan terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai upaya untuk mewujudkan terciptanya ketertiban umum ini, salah satu cara yang dilakukan adalah diberlakukannya sistem hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, serta berfungsi untuk menjaga ketertiban. Guna mewujudkan hal-hal ini, maka dalam sistem hukum pidana dilakukan upaya secara represif maupun preventif yang penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana. Mengenai pidana-pidana atau hukuman-hukuman untuk mewujudkan adanya ketertiban umum ini, secara spesifik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 mengatur mengenai stelsel pidana yang mencakup dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta ada pula pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Nah, secara spesifik, terhadap hukuman mati yang merupakan salah satu hukuman pidana pokok, terdapat banyak pendapat kontra yang bahkan mengecam adanya hukuman tersebut. Hal ini salah satunya karena hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Menurut Bambang Purnomo, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang tertua sehingga sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman. Namun, meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai pengganti hukuman mati. Sehingga di Indonesia sendiri, hukuman mati masih diberlakukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena terdapat kontradiksi antara hukuman pidana mati dan dalam sistem hukum pidana dengan hak untuk hidup dan hak asasi manusia, yang pada dasarnya keduanya baik hukum pidana maupun HAM bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, maka di sini saya akan mengkaji lebih lanjut mengenai pro dan kontra penerapan hukuman mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam pembahasan yang pertama mengenai pengaturan hukuman pidana mati di Indonesia. Hukuman mati itu sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan berat atau tindak pidana serius. Secara umum, pidana mati dapat diartikan sebagai suatu nestapa yang memberikan penderitaan kepada manusia yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia. Dengan pemberian hukuman pidana mati ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelaku kejahatan benar-benar ditindak. Sehingga dengan dilakukannya pidana mati ini, diharapkan masyarakat merasa aman dan kejahatan-kejahatan serupa tidak akan terulang lagi. Karena penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku kejahatan akan kehilangan nyawanya. Nah, pada dasarnya, pidana mati merupakan suatu sarana untuk melindungi kepentingan umum dari kejahatan yang dilakukan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut Ruslan Soleh, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, pidana mati tinggal mempunyai arti kultur historis karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati lagi dalam kitab undang-undang pidananya. Namun di Indonesia, hukuman pidana mati masih berlaku dengan merujuk pada ketentuan pasal 10 KUHP. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih memuat hukuman pidana mati diantaranya, yaitu dalam KUHP dimuat dalam pasal 104 mengenai tindak pidana makar berupa membunuh presiden dan wakil presiden, pada pasal 111 ayat 2 berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Selanjutnya, dalam peraturan undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu dimuat pada pasal 36 yang mengatur tentang genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dan lain-lain. Juga masih terdapat pasal-pasal lain dalam KUHP, juga ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur ketentuan yang dihukum oleh pidana mati.
Nah, dalam praktiknya di Indonesia, penjatuhan hukuman pidana mati ini berdasarkan putusan pengadilan telah dijatuhkan beberapa kasus, di antaranya yaitu misalnya kasus pembunuhan terhadap istri dan 2 orang anaknya yang divonis pada tanggal 11 Februari 2014 dengan terpidana bernama Herman Juman Masan. Dan juga kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan berat yang divonis pada 17 September 2014 dengan terpidana bernama Slamet Rianto. Nah, selain pada praktiknya ada hukuman pidana mati ini masih ada di Indonesia, hukuman pidana mati di Indonesia juga dimuat dalam rancangan KUHP terbaru, di mana diatur beberapa poin mengenai pidana mati atau perampasan hak hidup, yang diantaranya yaitu pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi merupakan pidana yang bersifat khusus, dan pelaksanaannya bersifat melindungi masyarakat atau defense sosial. Penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, dan pidana mati dilaksanakan setelah ada persetujuan atau penolakan gerasi oleh Presiden. Nah, dari adanya kebijakan tersebut, dalam rancangan KUHP ini terlihat bahwa pengetahuan mengenai hukuman pidana mati di Indonesia mulai terdapat pembatasan, pengurangan, hingga penghapusan pidana mati. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu gerakan menuju pada kecenderungan penghapusan pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan adanya kecenderungan tersebut, mulai terlihat adanya kesamaan beberapa penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dengan penerapan pidana mati di beberapa negara lain yang mengarah pada tren menghapuskannya pidana mati. Untuk poin kedua dalam pembahasan, yaitu pro kontra penerapan hukuman mati di Indonesia, yang khususnya dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Di samping fakta bahwa saat ini peraturan mengenai pidana mati di Indonesia telah mengalami pembatasan yang mengarah pada dihapuskannya hukuman pidana mati, namun peraturan yang memuat hukuman pidana mati masih berlaku. Hal ini karena tidak semua pihak menentang keberadaan hukum pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Alasan yang umum untuk membenarkan hukuman pidana mati sebagai hukuman yang efektif, yaitu hukuman pidana mati paling tepat dijatuhkan terhadap terpidana yang kesalahannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Di samping itu juga jika dilihat dari segi ekonomi, hukuman pidana mati membutuhkan biaya yang lebih kecil daripada hukuman seumur hidup. Hukuman pidana mati juga digunakan sebagai alat untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang serupa. Namun bertentangan dengan hak tersebut, alasan yang sering kali dikemukakan oleh kalangan yang kontra terhadap eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia, yaitu karena hukuman pidana mati yang menghilangkan nyawa pelaku merupakan hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup yang dimiliki pelaku. Penjatuhan hukuman pidana mati berkaitan dengan hak hidup yang merupakan hak utama bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam. Karena penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan suatu hak yang tak ternilai harganya. Karena nyawa atau hak hidup merupakan salah satu hak terpenting dalam hak asasi manusia, maka hukuman pidana mati yang menghilangkan nyawa hendaknya sebisa mungkin dihindari. Nah, jika dikaji lebih lanjut dari perspektif hak asasi manusia, hukuman pidana mati sangat bertentangan dengan perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini. Negara-negara demokratis menjadikan hak asasi manusia sebagai indikator kemajuannya, di mana semakin tinggi penghargaan terhadap hak asasi manusia menunjukkan semakin beradab suatu bangsa. Negara-negara demokratis memandang hukuman pidana mati secara lebih jauh lagi, yaitu di mana pidana mati menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia lainnya, seperti penyiksaan psikologis yang kejam dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, akhirnya banyak negara-negara demokratis yang memutuskan untuk menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidananya. Nah, selanjutnya, jika dikaitkan antara pengaturan hak asasi manusia dan berlakunya hukuman pidana mati di Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A menegaskan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan pasal 28I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun di samping itu terdapat pasal 28J yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.
Nah, dari pasal tersebut terdapat pertanggungjawaban bagi orang yang melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, salah satunya dengan berlakunya hukuman pidana mati dalam sistem hukum pidana ini. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Gagasan ini pada intinya menekankan bahwa setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Oleh karena adanya gagasan terhadap pembatasan hak asasi manusia lah, sehingga hukum pidana mati di Indonesia hingga saat ini masih tetap berlaku. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra dari berbagai pihak, namun tetap berlakunya hukuman pidana mati ini tidak berarti nilai-nilai hak asasi manusia diabaikan begitu saja. Dalam perkembangan saat ini, terhadap hukuman pidana mati mulai dilakukan pembatasan serta pengurangan untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Peraturan yang memuat pembatasan terhadap hukuman pidana mati ini, seperti yang disebutkan tadi, yaitu rancangan KUHP, di mana diatur bahwa hukuman pidana mati hanya dapat dijatuhkan kepada kejahatan yang bersifat serius, tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genosida, dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Dalam rancangan KUHP, hukuman mati berlaku bukan sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana alternatif yang diberlakukan hanya bagi kejahatan yang luar biasa. Nah, selanjutnya, kesimpulan dari topik yang saya ambil ini, pada hakikatnya hukuman pidana mati merupakan tindakan di mana negara merampas hak hidup warga yang melakukan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, di mana hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dilakukan berdasarkan alasan untuk membela hak asasi manusia warga negara lainnya. Banyaknya pandangan pro dan kontra terhadap eksistensi hukuman pidana mati di Indonesia pada akhirnya mempengaruhi pengaturan hukuman pidana mati, di mana saat ini pengaturan mengenai hukum pidana mati di Indonesia mengatur menuju pada kecenderungan pembatasan dan pengurangan penerapan hukuman pidana mati dengan adanya rancangan KUHP. Penerapan hukuman pidana mati dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Sehingga pada akhirnya praktik hukuman pidana mati di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai hukuman yang efektif dalam sistem pidana, dapat meminimalisasi tindak pidana kejahatan yang merenggut hak asasi manusia warga negara, serta dapat mewujudkan terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bernegara. Baik, kurang lebih seperti itu topik yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, untuk topik mengenai pro dan kontra pendekatan seksual konsen dalam Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi akan disampaikan oleh Saudara Iza. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Salas. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Oke, mungkin saya langsung masuk ke dalam latar belakang dari permasalahan ini, yaitu terkait dengan pendekatan seksual konsen dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari perspektif instrumen hukum hak asasi manusia. Oke, mungkin dimulai dari latar belakang, yaitu yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 terkait dengan ide negara hukum ini berpusat pada pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia secara kodrati, universal, langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini sifatnya universal, artinya tidak memandang suku, agama, ras, maupun latar belakang budaya sosial, bahkan latar belakang politik seseorang. Intinya siapapun dapat memiliki HAM yang tidak boleh dilanggar. HAM ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia karena memang martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh negara. Oleh sebab itu pengakuan terhadap HAM itu tidak dapat dihilangkan oleh negara.
Nah, pengakuan perlindungan terhadap HAM itu bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Maka untuk dijamin dan dipenuhinya oleh negara, yaitu salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait dengan kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat manusia, yaitu terdapat pada pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu perbuatan yang dianggap merendahkan derajat martabat ini adalah kekerasan seksual. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual itu merupakan suatu keharusan di dalam upaya untuk melindungi hak asasi manusia agar terbebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan terkadang cenderung diabaikan oleh negara. Nah, seperti pada akhir-akhir ini kekerasan seksual merupakan isu yang sedang marak. Jadi sebagaimana yang dicatat oleh Komnas Perempuan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode bulan Januari hingga Juli tahun 2021. Angka itu melampaui catatan pada tahun 2020, yaitu yang mencatatkan kasus sebanyak 2.400 kasus. Di lingkungan perguruan tinggi itu sendiri, menurut Ditjen Pendidikan Tinggi mencatat sebanyak adanya 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi di lingkungan kampus dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya itu. Nah, memang fakta ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan di masyarakat. Terdapat suatu konsep moralitas terkait perempuan yang berkembang, yaitu perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Nah, konsep ini yang membuat perempuan seringkali dipandang sebagai aib ketika mengalami suatu tindakan kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan seksual enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat terhadap maraknya kasus ini semakin kuat dan bermuara pada desakan dibentuknya instrumen baru untuk agar perguruan tinggi ini terbebas dari ancaman kekerasan seksual. Nah, terdapat harapan dengan adanya instrumen hukum yang baru itu dapat mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual agar mendapatkan keadilan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sacipto Raharjo yang mengatakan bahwa hingga saat ini terdapat banyak perubahan di masyarakat. Oleh sebab itu, ilmu hukum pun harus mengawali perubahan hukum tersebut. Nah, perubahan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini telah diupayakan oleh Mendikbudristek dengan adanya peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang telah resmi diundangkan. Nah, namun diberlakukannya peraturan ini telah menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro terhadap peraturan ini, mereka menilai bahwa adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 dapat dijadikan sebagai gerbang awal solusi bagi para penyintas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena memberikan sudut pandang yang cukup komprehensif dan berpihak pada para penyintas. Nah, hal ini dapat dilihat diantaranya pada definisi kekerasan seksual yang menyoroti ketimpangan kuasa sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual. Memiliki jaminan hak untuk korban tanpa terkecuali dalam prinsip penanganan kekerasan seksual dan turut memasukkan adanya kekerasan seksual verbal hingga kekerasan berbasis gender online atau KBGO dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual hingga perintah untuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, sedangkan kontra menilai bahwa eksistensi peraturan ini menimbulkan sejumlah masalah. Seperti menurut Lady Hanifah Amalia, peraturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan cenderung menganut nilai-nilai liberalisme karena tidak memasukkan norma agama sebagai landasan peraturan. Nah, salah satu yang pasal yang dipermasalahkan ini adalah pasal 5 ayat 2 yang memuat tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Nah, di dalam pasal ini terdapat suatu kata yaitu persetujuan atau yang biasa disebut sebagai sexual consent yang secara berulang-ulang digunakan di dalam rumusan pasal tersebut. Nah, kalangan kontra memandang pasal ini berpotensi menjadi acuan peraturan yang menggiring generasi muda pada satu konteks bahwa
perilaku seksual itu termasuk di luar perkawinan itu dapat dibenarkan. Nah, terlepas dari pro dan kontra terkait diundangkannya peraturan ini, upaya penghentian kekerasan seksual menjadi suatu hal yang penting untuk digejarkan demi memberikan keadilan bagi korban. Maka dapat dipahami bahwa kajian mengenai topik ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. Mengingat terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa Permendikbudristek ini merupakan hal yang mendesak bagi perlindungan korban kekerasan seksual yang melanggar HAM sehingga perlu segera diberlakukan. Sedangkan di sisi lain adanya kesannya legalitas atas aktivitas seksual berdasarkan persetujuan yang terdapat di dalam muatan pasal peraturan ini menjadi masalah bagi sebagian kalangan. Maka berdasarkan argumen pro dan kontra di atas, maka perlu dikaji lagi terkait dengan polemik mengenai muatan seksual konsen yang ada pada Permendikbudristek ini dari segi instrumen hukum hak asasi manusia. Oke, masuk ke dalam pembahasan. Terkait yang pertama adalah tinjauan umum tentang seksual konsen, yaitu konsep konsen secara umum itu dapat dimaknai sebagai pemberian persetujuan yang tidak dapat dipaksakan atau bersifat voluntary agreement. Nah, di sini ada filsuf Amerika Serikat yang bernama John Kleinig mengemukakan bahwa konsep perjanjian atau konsen itu telah ada sejak zaman Renaissance di abad 15 dan yang berasal dari pemikiran bahwa tiap individu itu harus mempertahankan ketertiban sosial dengan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Maka sejak ada konsep konsen ini berkembang di bidang berbagai ilmu, itu tidak hanya terbatas dalam persoalan hubungan seksual saja. Sebagai contoh, di konsen itu terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di dalam konteks lain juga digunakan untuk menyatakan secara hukum tentang kesediaan pasien berkenaan dengan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Dalam ilmu hukum itu konsen memegang peran yang cukup krusial dalam mengubah hubungan hukum di antara dua orang atau lebih. Nah, sebagai contoh, jika seseorang meminta izin untuk meminjam buku milik orang lain dan telah disetujui, maka ia dibolehkan untuk membawa pulang buku tersebut sehingga terjadi hubungan pinjam-meminjam. Namun, apabila pemilik buku tidak menyetujui dan ia tetap berusaha mengambilnya, maka ia dianggap telah melakukan suatu pencurian. Berdasarkan contoh tersebut, persetujuan dari pemilik buku ini memiliki kekuatan untuk mengubah sifat hubungan di antara kedua pihak sehingga seseorang tidak dapat dianggap melanggar hukum apabila telah mendapatkan suatu persetujuan. Hal ini yang kemudian melatar belakangi timbulnya berbagai asumsi bahwa dengan memberikan konsen untuk melakukan suatu hal, maka hal tersebut secara otomatis menjadi legal. Dalam konteks hubungan seksual ini, banyak orang menjadi berpikir bahwa seks di luar pernikahan akan dianggap dibenarkan selama kedua belah pihak sepakat atau memberikan konsen. Namun pada kenyataannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam suatu seksual konsen. Yang pertama adalah konsen itu hanya dapat diberikan oleh seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Nah, apabila belum mencapai usia kedewasaan tertentu, seorang itu belum dianggap belum mampu untuk memutuskan secara rasional dan bertanggung jawab terhadap persetujuan yang ia berikan. Lalu syarat berikutnya adalah konsen itu tidak dibenarkan terhadap tindakan apapun yang melanggar hukum. Ini dapat dilihat misalnya ketika seseorang menggunakan jasa pekerja seks komersial. Jadi meskipun kedua pihak memberikan konsen dan telah cukup umur untuk melakukan hubungan seksual, namun aktivitas tersebut tetap dilarang, yaitu dilarang oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, syarat yang terakhir terkait dengan pemberian konsen itu hanya dapat diberikan jika seseorang itu benar-benar memahami berbagai risiko dan dari situasi yang sedang dihadapinya. Seseorang yang dibohongi atau diancam untuk bersedia melakukan hubungan seks itu tidak bisa dianggap telah memberikan persetujuan. Dalam hal ini, konsen justru bertindak sebagai pagar dan pelindung bagi setiap orang yang terlibat di dalam hubungan seksual.
Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu jika dia tidak menghendakinya. Lalu pembahasan berikutnya adalah masuk ke dalam konsep sexual consent dalam Permen Disbutristek itu nomor 30 tahun 2021 yang kerap kali dipandang berpotensi melegalkan dan memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku penyimpangan LGBT yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia karena adanya konsep ini. Namun perlu diketahui dulu terlebih dahulu definisi dari kekerasan seksual menurut pasal 1 angka 1 Permen Dikbudristek nomor 30 tahun 2001 dan kaitannya dengan sexual consent. Jadi kekerasan seksual itu didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Adapun berbagai cakupan sexual consent itu meliputi beberapa hal yang memerlukan suatu persetujuan terlebih dahulu, yaitu yang terdapat di dalam poin-poin pasal 5 ayat 2 huruf B, F, G, H, I, dan M. Nah, di dalam bunyi-bunyi pasal tersebut itu menunjukkan bahwa segala aktivitas yang secara eksplisit disebutkan merupakan kekerasan seksual apabila dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Maka berdasarkan argumentum a contrario atau penafsiran undang-undang secara negatif, maka aktivitas-aktivitas tersebut yang telah disebutkan di dalam poin-poin tersebut itu telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan itu tidak dilarang oleh peraturan ini. Meskipun demikian, terdapat suatu ketentuan lebih lanjut terkait dengan persetujuan korban berdasarkan pasal 5 ayat 3 Permen Dikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi persetujuan korban ini dianggap tidak sah apabila memang korban belum dewasa atau mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya, lalu mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba, mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur, memiliki kondisi fisik dan atau psikologis yang rentan, mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility, dan atau mengalami suatu kondisi yang terguncang. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa sexual consent tidak dapat menjadi alasan mutlak untuk melegalkan aktivitas seksual sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 5 ayat 2, namun perlu diperhatikan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pasal 5 ayat 3 peraturan ini demi melindungi keselamatan korban kekerasan seksual. Lalu masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu sexual consent ditinjau dari Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Nah, di dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam cakupan nasional maupun internasional, itu dibentuk demi melindungi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran bersama seluruh masyarakat internasional di seluruh belahan dunia bahwa HAM itu merupakan sesuatu yang krusial dan berharga, sehingga wajib untuk dilindungi dan dihormati. Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM yang termuat dalam instrumen HAM antara lain menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, pendidikan, kebebasan pribadi, hak berkeluarga, dan bereproduksi. Nah, instrumen hukum yang mengenai perlindungan HAM yang paling relevan untuk dibahas terkait pembahasan sexual consent ini adalah Declaration on the Elimination of Violence Against Women atau DEVAW yang ditetapkan melalui resolusi PBB pada tanggal 20 Desember tahun 1993. Pada pasal 1 deklarasi ini menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berjenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Nah, menurut pasal 2 DEVAW, kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan,
mutilasi, dan praktik tradisional lainnya yang berbahaya bagi perempuan, kekerasan non suami dan kekerasan terkait dengan eksploitasi. Lalu selain itu juga ada kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, di lembaga pendidikan, dan di tempat lain perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Lalu berikutnya adalah kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara dimanapun itu terjadi. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat poin penting yang perlu digarisbawahi terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah perbuatan yang dapat berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Bila kita melihat pada pasal 5 ayat 2 Permendikbud tersebut berkenaan dengan seksual konsen, maka dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan secara seksual sepanjang pihak korban telah menyetujui perbuatan dari pelaku. Dengan catatan bahwa seksual konsen tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai konsen menurut teori psikologis, ilmu hukum, dan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak secara mutlak membuktikan bahwa seksual konsen tidak memiliki potensi ke arah kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan pihak korban dalam konteks ini adalah perempuan tidak dapat memastikan pihak yang diberikan konsen akan tetap memenuhi konsen tersebut. Justru seksual konsen dapat menjadi akses untuk dilakukannya suatu kekerasan seksual. Sebagai contoh, ada seorang wanita yang mengizinkan pasangannya untuk menyimpan foto bernuansa seksual miliknya. Akan tetapi, suatu hari pasangan dari wanita ini menyebarkan foto tersebut karena alasan-alasan tertentu tanpa seizinnya. Maka berdasarkan pasal 5 ayat 2 huruf F, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual hanyalah tindakan menyebarkan foto, sedangkan tindakan menyimpan foto tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena terdapat suatu seksual konsen dari si wanita untuk mengizinkan pasangannya menyimpan foto seksual tersebut. Nah, pada ilustrasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat keadaan tertentu di mana seksual konsen ini tetap memiliki celah potensi untuk seseorang melakukan kekerasan seksual apabila terdapat ketidakhati-hatian dari seorang korban untuk mengenali dengan baik pihak yang diberikan konsen olehnya, dan atau terdapat niatan dari pihak yang diberikan konsen untuk melakukan kekerasan seksual di luar kesepakatannya. Maka berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa seksual konsen itu yang termuat di dalam Permendikbudristek ini secara langsung tidak bertentangan dengan DEFA ataupun semangat anti kekerasan terhadap perempuan. Namun rumusan seksual konsen ini tetap memiliki risiko tertentu terhadap perempuan apabila seksual konsen dijadikan akses pembuka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual oleh pelaku sehingga menimbulkan kesengsaraan baik secara seksual maupun psikologis dari korban yang melanggar hak untuk terbebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia. Masuk ke dalam kesimpulan yang dapat ditarik dari isu ini adalah konsep konsen secara umum dapat dimaknai sebagai pemberian persetujuan yang tidak dipaksakan. Nah, dalam konteks pasal 5 ayat 2, pendekatan konsen pada aktivitas seksual itu merupakan yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Nah, disyaratkannya seksual konsen dalam aktivitas seksual tertentu bertujuan untuk melindungi hak seseorang khususnya wanita untuk terbebas dari perbuatan yang merendahkan derajat seperti kekerasan seksual sebagaimana semangat anti kekerasan seksual yang terdapat dalam instrumen hak asasi manusia yaitu Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, seksual konsen tetap memiliki risiko membuka akses terhadap pelaku kekerasan seksual yang dapat merugikan korban. Maka diperlukan adanya kajian ulang terhadap pendekatan seksual konsen pada Permendikbud ini agar dapat mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari adanya pendekatan ini, sehingga penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual dapat lebih dioptimalkan kembali. Mungkin itu yang dapat materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Salastuina. Baik, terima
kasih, Saudara Izar. Selanjutnya untuk topik pemberian kewajiban tes PCR untuk seluruh perjalanan baik darat, laut, dan udara akan disampaikan oleh Saudara Muzaffar. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Saudari Salmas. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya. Baik. Mengenai bagaimanakah penerapan tes PCR di negara Indonesia, terutama pada tempat-tempat seperti terminal, bandara, dan pelabuhan kapal. Namun sebelum itu kita memasuki dulu pada sebetulnya apa itu COVID-19, kenapa dari COVID-19 itu menyebabkan adanya keharusan melakukan tes PCR. Nah, COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang diidentifikasikan penyebabnya adalah virus corona yang menyerang saluran pernafasan di tubuh manusia maupun hewan yang mulai dikonfirmasi ada sejak 31 Desember 2019 di tempat pasar makan lokasi Wuhan, China. Kemudian pertama kali masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Lalu dengan adanya COVID-19 tersebut, tentu menyebabkan beberapa aspek di Indonesia maupun secara dunia terjadinya permasalahan dari segi aspek ekonomi, hukum, serta transportasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu diperlukan adanya tes PCR. Pada awalnya sebelum adanya tes PCR dilakukan tes antigen terlebih dahulu, yaitu rapid test antigen, kemudian swab antigen, lalu kemudian tes PCR. Adapun COVID-19 di Indonesia yang sejak mulai muncul pada tanggal 2 Maret 2020 tersebut menyebar cukup luas dikarenakan adanya ketidaksiapan dari pemerintah, terutama pada saat itu awal dari Kementerian Kesehatan kurang tanggap dalam penanganan COVID-19 sendiri, terlalu tidak cukup serius. Namun untuk dari regulasi undang-undang sendiri sudah ada hal-hal yang menjadikan pedoman untuk penanganan pandemi seperti ini, yaitu seperti dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, lalu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian setelah itu juga adanya kegelisahan dari masyarakat yang menyebabkan panic buying, yaitu di mana pada awal COVID-19 Indonesia terjadinya pembelian masker serta hand sanitizer yang serentak dan diborong oleh beberapa pihak dan diborong menjadi sebuah bisnis. Kemudian dari situlah terjadinya panik selanjutnya di mana adanya ketidaksamaan antara peraturan dan juga keinginan masyarakat, di mana masyarakat semakin takut untuk tidak keluar, tapi juga takut tidak mendapatkan penghasilan, serta dari pemerintah tidak adanya pemberian bantuan secara langsung dan merata kepada seluruh masyarakat, menyebabkan pengendalian virus COVID-19 di Indonesia sendiri tidak bisa dikendalikan atau dikontrol, dikarenakan juga dengan wilayah yang luas, masyarakat yang cukup banyak, menjadikan Indonesia menurut negara-negara lain gagal dalam menangani COVID-19. Terutama diliput pada media Australia, yaitu dari The Sydney Morning Herald menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat COVID-19 di dunia, dikarenakan terlalu lalai dalam menangani saat masuknya COVID-19 pertama kali. Lalu, screening COVID-19 ada 3, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu rapid test, di mana pada rapid test sendiri diambil sampel darah melalui pembuluh darah vena untuk mengetahui apakah sudah ada antibodi pada tubuh untuk melawan virus COVID-19. Pada rapid test ini sendiri tidak digunakan untuk mengetahui apakah positif ataupun negatifnya, melainkan hanya mengetahui apakah tubuhnya reaktif terhadap COVID-19 atau non-reaktif. Lalu yang kedua adalah tipe swab antigen, yaitu mengambil sampel melalui aliran pernapasan melalui hidung untuk mengetahui apakah
orang tersebut positif atau negatif dari virus COVID-19. Lalu ada tes PCR yang akan dibahas, yaitu pada tes PCR, polymerase chain reaction, mengambil sampel dari rongga nasofaring atau oropharynx, yaitu hidung atau tenggorokan pada tubuh manusia untuk dapat mengetahui positif atau negatif dari virus COVID-19 tersebut. Adapun dari kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai permasalahan COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan memberlakukannya pembatasan terhadap orang-orang asing dalam menjaganya agar orang-orang asing tidak masuk sembarangan ke Indonesia. Kemudian adapun pengecualian orang asing yang masuk ke Indonesia atau pengguna Indonesia dapat dimasukkan dengan syarat-syarat, yaitu membawa surat keterangan sehat atau sertifikat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan negara asal yang menyatakan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19. Surat kesehatan tersebut berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan, divalidasi oleh dokter kantor kesehatan pelabuhan KKP di pelabuhan atau bandar udara atau pos lintas batas darat negara (PLBDN) tempat kedatangannya orang asing tersebut. Kemudian telah berada 14 hari di wilayah atau negara bebas COVID-19 ataupun telah melakukan isolasi 14 hari mandiri. Kemudian melampirkan surat pernyataan bersedia melakukan karantina selama 14 hari di wilayah negara Indonesia. Adapun Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan warga negara asing yang masuk daftar pengecualian tersebut, yaitu Menteri Kesehatan menerbitkan surat edaran tentang protokol kesehatan penanganan kepulangan warga Indonesia dan kedatangan warga negara asing dari luar negeri dari pintu masuk negara di wilayah pada situasi pembatasan sosial berskala besar-besaran, yaitu PSBB. Jadi dengan adanya tes PCR diharapkan di wilayah Indonesia sendiri dapat lebih dikontrol lebih jauh mengenai penyebaran COVID-19 agar tidak adanya virus yang terlalu menyebar dan tiada henti-hentinya. Nah, dari itu pemberlakuan tes PCR baik itu di terminal, bandara maupun pelabuhan sangat diperlukan. Namun ada juga beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukannya sebagai jual beli surat tes PCR atau surat tes PCR palsu. Namun hal tersebut tidak diperbolehkan dan juga tidak dibenarkan. Maka dari itu aparat penegak hukum melakukan sanksi-sanksi tegas kepada oknum-oknum tersebut seperti yang pernah terjadi di Bandara Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Muzaffar. Selanjutnya untuk pemaparan topik yang terakhir yaitu mengenai larangan demonstrasi atau unjuk rasa di tempat-tempat umum di tengah pandemi COVID-19 akan disampaikan oleh Gina. Silahkan Gina. Ya, baik. Terima kasih. Saya akan share screen. Ya, selanjutnya topik mengenai larangan demonstrasi di tempat umum di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya pengertian hak asasi manusia ini sudah dibahas ya sebelumnya. Saya akan menambahkan singkatnya saja bahwa fokus utama dari hak asasi manusia ini yaitu mengarah pada kehidupan dan martabat manusia. Dan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia ini sejak dahulu hingga saat ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Lalu selanjutnya mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang dinaungi oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 sebagai salah satu sumber hak asasi manusia internasional. Dan meskipun DUHAM ini tidak mengikat karena bentuknya yang merupakan deklarasi, namun butir-butir pelindungan hak asasi manusia
yang ada di dalam DUHAM itu diakui oleh seluruh bangsa di dunia, dan substansinya yang ada dalam DUHAM diakui sebagai norma internasional. Dari elaborasi dan penjabaran DUHAM melahirkan instrumen hak asasi manusia yang fundamental, salah satunya yaitu International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. ICCPR ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia ketika negara dalam keadaan darurat dan keadaan yang mengancam kehidupan suatu bangsa. Dalam ICCPR memberikan alternatif kebolehan bagi negara untuk melakukan pengurangan hak asasi manusia dalam keadaan darurat. Tapi di sisi lain dikhawatirkan hal tersebut menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, sebab pada dasarnya pemberian kekuasaan lebih kepada pemerintah dalam kondisi darurat ini, yang itu bertujuan untuk mengembalikan pada kondisi yang normal. Lalu selanjutnya, dalam Konstitusi Negara Indonesia, sebagai salah satu instrumen hukum, terkandung pengertian bahwa tugas utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara, salah satunya yaitu melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Dan oleh karena itu, kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Salah satu bentuk dari adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu dalam pasal 28 Undang-Undang 1945, dan dipertegas dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Dari pasal-pasal tersebut, intinya bahwa terlihat adanya perlindungan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan yang menjadi penting sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hal tersebut juga menjadi salah satu aspek penting sebagai negara demokrasi dan juga sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan melakukan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, kebebasan berekspresi adalah aspek yang dapat dibatasi, namun pembatasannya perlu dilakukan secara cermat dan terukur oleh negara. Hal ini selaras dengan pasal 19 DUHAM dan juga pasal 19 ICCPR yang sebagaimana telah diadopsi substansinya dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, pengurangan hak asasi manusia atau derogable rights merupakan hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut, yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi yaitu 1, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan ketiga, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik melalui lisan maupun tulisan. Ketika negara dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan telah dideklarasikan oleh Presiden, tidak semua hak asasi manusia dapat dipenuhi pemberlakuannya. HAM yang tergolong dalam jenis derogable rights tadi dapat dibatasi ataupun ditunda pemenuhannya. Dasar dari derogable rights tersebut tercantum dalam pasal 4 ICCPR. Ketentuan pembatasan hak asasi manusia dibedakan dari derogable rights, yang dimana pembatasan hak asasi manusia ini dianggap perlu untuk menyeimbangkan hak yang saling bertabrakan atau untuk menciptakan keselarasan dengan tujuan publik. Dalam prinsip-prinsip Sirakusa, pembatasan ini harus ditafsirkan secara tegas dan ditunjukkan untuk mendukung hak-hak serta tidak diberlakukan sewenang-wenang. Hal tersebut juga sejalan dengan asas proporsionalitas. Selanjutnya,
dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam suatu negara yang demokratis, konteks mengenai demonstrasi atau unjuk rasa sangat erat kaitannya dengan demokrasi, yang dimana merupakan bagian dari freedom of speech dan freedom of expression, tentunya sebagai salah satu hak asasi manusia. Hal tersebut juga merupakan peran aktif partisipasi rakyat sebagai publik dalam aspek pemerintahan untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya agar suaranya didengar oleh pemerintah. Salah satu demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini yaitu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang reaksi masyarakat karena dianggap merugikan rakyat. Hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pada saat itu, pemerintah menghimbau melalui surat edaran Kemendikbud nomor 1035-E-KM-2020 untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang dapat membahayakan kesehatan mahasiswa, seperti demonstrasi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di masa pandemi global COVID-19 yang terjadi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 atau PSBB, yang salah satunya meliputi pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sedangkan kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun dalam kasus ini, yang menjadi dasar dari adanya larangan demonstrasi yaitu pandemi COVID-19 yang berada pada kondisi yang bertambah parah. Selain itu, adanya salah satu klausul dari protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan yang dimana harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang besar berpotensi melanggar protokol kesehatan dalam hal menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan, keramaian, dan juga berdesakan. Erat kaitannya dengan penjelasan mengenai pengurangan dan pembatasan hak asasi manusia, negara mempunyai hak untuk melakukan pengurangan dan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yang dimana dalam hal ini kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi itu termasuk dalam jenis derogable rights yang didasari pada pasal 4 ICCPR. Adapun sebelumnya kondisi-kondisi di mana negara memiliki hak untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia, salah satunya yaitu public health. Meskipun begitu, di sisi lain secara internasional, hak kebebasan berpendapat tetap dilindungi dalam pasal 19 DUHAM dan juga dilindungi dalam Undang-Undang Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini seperti ini lebih fokus pada di mana adanya kerumunan yang menjadi masalah dikhawatirkannya terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan bukan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai aksi menyuarakan pendapat yang seharusnya dilakukan sebebas-bebasnya sesuai dengan peraturan. Hukum dalam hal ini memperlihatkan bagaimana suatu kebijakan tidak bisa hanya memandang satu sisi, namun lebih kepada sisi masyarakat sebagai penerima dampak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Artinya, pengambilan kebijakan dengan melarang demonstrasi mahasiswa perlu dilihat dari sisi kebenarannya demi tujuan yang sedari awal dikehendaki oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gina atas pemaparannya. Selanjutnya, karena semua topik telah selesai dibahas, maka akan dilanjutkan kepada
sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertama saya akan mulai karena saya mempunyai pertanyaan. Yang ingin saya akan tanyakan berkenaan dengan topik pemberian kewajiban tes PCR untuk perjalanan di masa pandemi ini. Nah, yang ingin ditanyakan kan seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Nah, mengenai hal ini, apakah Indonesia sendiri sudah melakukan pengendalian penyebaran COVID-19 yang cukup baik hingga saat ini dari awal masuknya COVID-19 di Indonesia? Kurang lebih seperti itu pertanyaan saya. Mungkin apakah akan langsung dijawab atau nanti pertanyaan dikumpulkan terlebih dahulu? Dikumpulkan saja terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mungkin izin bertanya juga pada teman-teman. Mungkin saya di sini izin bertanya perihal seksual konsen. Pertanyaan saya itu terkait apakah penolakan seksual konsen yang terdapat dalam Permendikbudristek ini itu berkaitan dengan relativisme budaya pada pembahasan hak asasi manusia. Itu mungkin saja pertanyaan dari saya. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya? Mungkin saya izin bertanya pada teman-teman semuanya. Setelah tadi penjelasan mengenai pro dan kontra hukuman mati di Indonesia, pada praktiknya bagaimana tata cara pelaksanaan hukuman pidana mati dan apa yang menjadi dasar ketentuan dari hukuman pidana mati tersebut. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari saya. Baik, saya izin bertanya kepada materi mengenai hak berkeluarga LGBT, yaitu yang ingin saya tanyakan adalah terkait mengenai bagaimana sifat hak asasi manusia dalam yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam hal LGBT tersebut. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Mungkin saya izin bertanya. Itu terkait dengan pembatasan ya tadi yang sudah dipaparkan itu. Yang ingin saya tanyakan adalah adanya pembatasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai orang asing yang hendak masuk ke wilayah negara Indonesia. Itu yang tanyakan adalah bagaimana jika orang asing tersebut itu merupakan tenaga kerja asing yang memang diharuskan untuk masuk ke Indonesia gitu untuk kepentingan tertentu. Nah, terkait dengan pengaturannya itu bagaimana sih dikaitkan dengan hak asasi manusia? Mungkin seperti itu ya. Apakah saya boleh izin bertanya lagi sekali lagi? Oh, masih ada. Oke, boleh. Baik, saya izin bertanya mengenai hak asasi manusia di masa pandemi COVID-19, yaitu seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebenarnya pada dasarnya kebebasan berpendapat itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi hak secara internasional maupun nasional. Lalu adanya larangan demonstrasi atau unjuk rasa dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 tersebut, yang mana negara memiliki hak untuk melakukan pembatasan dan pengurangan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana implikasi keadaan pandemi COVID-19 ini terhadap jaminan perlindungan HAM itu sendiri. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oke. Kalau mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya, karena ada yang bertanya terkait topik yang saya sampaikan, saya akan menjawab terlebih dahulu. Jadi pertanyaan dari Gina tentang penerapan hukuman pidana gitu ya, tata caranya dalam praktiknya gitu. Jadi terkait hal ini, pelaksanaan hukuman pidana mati di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang.
penetapan presiden yang dimaksud adalah penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 atau Undang-Undang nomor 2 garing PNPS garing 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Berdasarkan ketentuan ini, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Eksekusi dilakukan oleh tim regu tembak dari BRIMOB yang terdiri dari 12 orang tamtama, 1 orang bintara, dan 1 orang perwira. Regu tembak ini di bawah perintah jaksa tinggi atau jaksa. Ketentuan pelaksanaan pidana mati ini dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, di mana ketentuan ini merubah ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh algojo di tiang gantungan, di mana eksekusi dengan hal tersebut seperti yang pada pasal 11 KUHP ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964. Secara lebih rinci, dalam ketentuan ini juga diatur mengenai rangkaian persiapan dan pelaksanaan hukuman mati yang secara singkat sebagai seperti ini. Jadi maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan, terpidana harus sudah diberitahu. Terpidana berhak menyampaikan pesan terakhir. Terpidana datang ke lokasi dengan pengawalan secukupnya, didampingi oleh rohaniawan. Terpidana berhak memilih hendak ditutup matanya atau tidak. Selanjutnya, regu penembak menempati posisi dengan senapan laras panjang berisi 3 peluru tajam dan 9 peluru hampa. Jarak tembak sejauh 5-10 meter. Ada juga tim dari medis, yaitu di mana dokter memberi tanda warna hitam pada baju terpidana, tepat pada posisi jantung sebagai sasaran tembak. Kemudian komandan pelaksana menghentakkan pedang mengisyaratkan regu tembak untuk menembak serentak, dan komandan pelaksana, eksekutor, dan dokter memeriksa terpidana hingga akhirnya eksekusi pidana mati tersebut selesai. Seperti itu kurang lebih untuk praktik dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Apakah menjawab, Gina? Iya, menjawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya jika ada yang ingin menjawab pertanyaannya, boleh silakan langsung dijawab. Ya, mungkin tadi dari pertanyaan Mus, saya akan mencoba menjawab. Jadi seperti yang kita ketahui itu dalam hak asasi manusia itu terdapat sifat yang dimensinya universal dan juga itu partikular. Di mana pada dimensi universal itu HAM dipandang sebagai suatu hak dasar yang terdapat dalam setiap kehidupan manusia dimanapun ia berada. Dalam pandangan universal ini juga HAM itu tanpa batas sehingga tidak terdapat satupun kebebasan yang dapat dibatasi dan jika dilanggar maka dipandang melanggar hak asasi seseorang. Kelompok negara yang berpandangan pada nilai universalitas memandang bahwa dimanapun seseorang itu berada, hak-haknya itu harus diakui dan juga dilindungi. Sementara pada sifat yang dimensinya partikular, melihat hak asasi manusia itu tidak melulu pada pemikiran universal, di mana penegakan hak asasi manusia itu dikembalikan pada masing-masing negaranya. Setiap negara itu memiliki pandangan yang berbeda, di mana nilai HAM itu lahir dari nilai luhur suatu bangsa, maka hak asasi manusia itu juga pada setiap negara memiliki pandangan yang berbeda terkait perlunya suatu hukuman, di mana dengan demikian hak asasi manusia itu dianut oleh warga negara Indonesia yaitu bersifat terbatas atau partikular, yaitu bukan bersifat universal. Dengan demikian pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara itu tidak serta-merta tanpa pembatasan, di mana hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia itu termasuk dalam hal perilaku seksual menyimpang atau praktek LGBT negara dapat memberikan pembatasan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi seseorang, hak asasi orang lain dan juga itu agar terciptanya itu suatu ketertiban umum. Mungkin seperti itu jawabannya, Mas Zafar. Apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Kalau begitu, saya juga bisa menjawab pertanyaan dari saudari Salas, yaitu mengenai apakah negara Indonesia sudah melaksanakan pengendalian penyebaran COVID-19 yang cukup baik hingga saat ini dari mulai masuknya COVID-19 di Indonesia. Dari mulai masuk COVID-19 di Indonesia,
memang ada keterlambatan penanganan dari pemerintah Indonesia sendiri yang kurang tanggap dari awal COVID-19. Namun, untuk saat ini dari pemerintah Indonesia sendiri sudah menerapkan vaksinasi yang cukup baik dari mulai berbagai wilayah serta kepada masyarakat, meski awalnya ada sedikit kendala-kendala, namun sekarang vaksinasi sendiri sudah dapat diberlakukan di berbagai daerah dan juga terhadap hampir semua masyarakat Indonesia dapat menerima vaksinasi maupun itu yang berbayar ataupun yang secara gratis, serta dari pemerintah juga sudah mulai melonggarkan aturan-aturan terkait PSBB maupun social distancing, dan sudah ada beberapa tempat yang sudah mulai dibuka secara umum meskipun tetap harus memakai protokol kesehatan. Lalu mengenai pertanyaan dari saudara Izar dan Margara, yaitu mengenai pembatasan oleh Direktur Jenderal Imigrasi mengenai orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia dikarenakan kebutuhan tenaga kerja bisa atau tenaga lainnya, lalu dikaitkannya dengan hak asasi manusia. Terkait hal tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan orang asing untuk wilayah Indonesia yang dimulai diberlakukan sejak 2 April 2020, yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh orang asing tersebut, namun juga masih dapat dimasukkan orang asing tersebut ke wilayah Indonesia dengan adanya syarat-syarat ketentuan, yaitu seperti membawanya surat keterangan sehat atau surat keterangan sehat dari negara asal yang berupa hasil tes PCR yang menunjukkan bahwa orang tersebut negatif dari COVID-19. Kemudian orang tersebut juga telah berada selama 14 hari di wilayah bebas COVID-19, serta setelah masuk ke wilayah Indonesia diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri di wilayah Indonesia selama 14 hari. Adapun kerjasama dari para pihak kementerian itu dengan imigrasi maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu bahwa setiap orang yang memasuki atau keluar dari wilayah negara Indonesia memang harus menerapkan hal tersebut. Jika tidak dapat menunjukkan ketiga hal tersebut atau dapat melakukan tiga hal tersebut, maka tidak diperizinkan untuk masuk maupun keluar dari wilayah negara Indonesia demi tetap mengendalikannya penyebaran COVID-19 di Indonesia maupun secara global. Terjawab dari Sudah terjawab, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jatnika tadi terkait dengan kaitan antara seksual consent dengan relativisme budaya. Mungkin seperti itu ya, saudara Jatnika. Oke, mungkin pertama saya akan memaparkan sedikit dulu terkait dengan relativisme budaya itu seperti apa. Jadi relativisme budaya itu mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas itu harus disandikan sesuai pada konteks budaya. Nah, terminologi budaya ini termasuk tradisi indigenous dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik dan agama serta struktur institusi. Nah, artinya di sini para pendukung utama relativisme itu mengatakan bahwa tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh orang lain. Jadi pada posisi ini kaum relativis itu tidak membedakan antara moral dan hukum. Nah, kaitannya dengan penerimaan masyarakat terhadap seksual consent ini memang terdapat polemik di masyarakat ya terkait dengan pro kontra seksual consent ini. Sebagian orang mengatakan bahwa memang seksual consent itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Indonesia, yaitu Pancasila dan juga agama yang memang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yang mana memang mayoritas di Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Nah, dari sini saya melihat bahwa orang-orang ini seperti kaum konservatif ini itu untuk konteks
seksual consent ini memang bisa dikategorikan sebagai kaum relativis karena mereka menafikan bahwa memang sebenarnya dasar dari Permendikbud ini termasuk dengan seksual consent yang ada di dalamnya itu memang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, bahkan termasuk juga dengan konvensi yang atau deklarasi yang sudah saya paparkan tadi, yaitu yang terkait dengan perlawanan terhadap kekerasan wanita. Jadi memang yang dilarang adalah kekerasan seksual tanpa persetujuan. Nah, ketika untuk beberapa hal perbuatan yang dirumuskan di dalam Permendikbud tersebut memang mensyaratkan persetujuan, memang karena pada dasarnya fokus dari Permendikbud ini adalah mencegah kekerasan seksual, bukan untuk mencegah adanya perzinahan versi agama gitu. Oleh sebab itu memang yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bagaimana si peraturan itu melindungi hak-hak dari wanita korban kekerasan seksual, bukan untuk mencegah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma agama. Maka dari itu saya melihat para orang yang mengkritik ini cenderung termasuk ke dalam kaum relativis budaya, karena memang di sini adanya suatu pemaksaan nilai-nilai moral itu perlu dimasukkan ke dalam hukum, termasuk juga dalam konteks ini yaitu terkait dengan seksual consent. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah menjawab? Ya, baik, terima kasih sudah menjawab. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muzaffar, yaitu pada prinsipnya semua hak asasi manusia itu sama-sama penting. Dalam arti di sini tuh terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Namun, dalam pelaksanaannya, negara dimungkinkan untuk melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia tersebut, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Lalu pada dasarnya juga, setiap negara itu memiliki sistem hukum yang mengatur dan menentukan tindakan-tindakan khusus apa saja yang dapat dilakukan ketika negara menghadapi kondisi darurat. Pengaturan-pengaturan konstitusional tersebut termasuk mengurangi maupun membatasi hak asasi manusia tertentu, namun sifatnya harus sementara dan untuk mengatasi krisis dengan tujuan agar kondisi kembali normal seperti sebelumnya demi menjaga hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Kaitannya dengan COVID-19 di sini yaitu adanya pembatasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang dilakukannya dalam upaya menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Namun demikian, adanya pengurangan-pengurangan yang dilakukan dalam keadaan darurat tersebut berlaku, tetapi tidak boleh menyentuh hak-hak dasar yang bersifat substansial, yaitu pengurangan terhadap non-derogable rights yang tercantum dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, yang juga diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 ICCPR mengenai non-derogable rights. Selanjutnya, ketidakmampuan menerawang kapan suatu keadaan darurat itu berakhir, seperti halnya pandemi COVID-19 saat ini, tidak bisa serta-merta dijadikan alasan bahwa pembatasan waktu keberlakuan keadaan darurat tidak perlu dideklarasikan atau dituangkan dalam instrumen hukum. Karena bagaimanapun hal tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh negara. Semakin lama keadaan darurat berlangsung, maka semakin besar pula resiko potensi penyalahgunaannya. Oleh karenanya, memastikan bahwa keadaan darurat memiliki waktu kadaluarsa adalah merupakan bentuk mengendalikan keadaan darurat sekaligus menjamin akan kelangsungan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi negara seperti Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR. Tentunya sudah menjadi keharusan untuk tunduk pada instrumen hukum tersebut dengan tujuan menjamin kebutuhan akan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi poin penting suatu negara hukum. Karena pada dasarnya perlindungan akan hak asasi manusia itu dijamin secara rangkap baik melalui hukum nasional maupun sistem hukum internasional. Mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudari Gina. Baik, terima kasih. Oke, mungkin sebenarnya sudah terjawab ya semua pertanyaannya.
Oke, apakah ada mungkin pertanyaan tambahan lagi? Tidak ada, karena semua materi telah dipaparkan dan semua pertanyaan-pertanyaan juga telah terjawab. Oleh karena itu, diskusi mengenai topik-topik yang berkaitan dengan hak asasi manusia kali ini dicukupkan sampai sekian. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih.